Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube pribadi saya. Saya Fajar Asra akan menemani teman-teman semua dalam belajar menjawab soal-soal CPNS. Tentu saja pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang soal wawasan kebangsaan. Tapi sebelum kita masuk pada videonya, jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe channel YouTube ini agar bisa memberikan update video terbaru buat sahabat semua di YouTube sahabat semuanya. Baiklah sahabat semuanya, sekarang kita akan menjawab soal wawasan kebangsaan yang menurut saya seringkali muncul di tes CPNS. Kita langsung saja menjawab soal yang pertama, yaitu Pancasila sebagai ideologi terbuka, isinya tidak langsung operasional. Maksudnya adalah A. Pancasila harus ada penjabaran, B. Tidak dapat dioperasionalkan pada semua golongan yang ada, C. Pancasila menjawab semua perkembangan zaman, D. Pancasila harus dapat mewujudkan cita-cita bersama, E. Pancasila dinilai sulit untuk dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kira-kira untuk pertanyaan Pancasila sebagai ideologi terbuka, isinya tidak langsung operasional, maksudnya adalah kira-kira jawabannya yaitu adalah bagian A. Pancasila harus ada penjabaran. Jadi dikatakan Pancasila sebagai ideologi terbuka yang isinya tidak langsung operasional, itu dimaksudkan bahwa Pancasila itu mesti ada penjabaran. Jadi jawabannya bagian A. Selanjutnya soal nomor 2. Pada Pancasila yang menjadi sumber nilai kehidupan bangsa Indonesia adalah sila pertama, ya. Jadi yang menjadi sumber nilai kehidupan bangsa Indonesia adalah sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Soal yang ketiga, seluruh komponen bangsa melakukan pembangunan dengan bergotong royong yang dilandasi oleh semangat kekeluargaan yang merupakan salah satu asas dalam pembangunan nasional, yaitu A. Asas demokrasi, B. Asas adil dan merata, C. Asas pri kemanusiaan, D. Asas usaha bersama dan kekeluargaan, E. Asas kesamaan. Kira-kira jawaban untuk pertanyaan yang menyatakan bahwa seluruh komponen bangsa melakukan pembangunan dengan bergotong royong yang dilandasi oleh semangat kekeluargaan merupakan salah satu asas dalam pembangunan nasional. Kira-kira jawabannya bagian D, yaitu asas usaha bersama dan kekeluargaan. Jadi jawabannya bagian D untuk pembangunan yang dilakukan secara bergotong royong yang dilandasi oleh semangat kekeluargaan itu merupakan asas dari pembangunan nasional, yaitu asas usaha bersama dan kekeluargaan. Lanjut nomor 4. Ada beberapa macam bentuk ideologi di dunia ini. Perbedaan ideologi Pancasila dengan liberalisme ditinjau dari segi hukum. Ialah A. Pada Pancasila hukum untuk melindungi individu, sedangkan pada liberalisme untuk kepentingan bersama. B. Pada Pancasila hukum digunakan untuk kalangan bawah, sedangkan liberal untuk semua golongan. C. Pada Pancasila hukum menjunjung tinggi kesetaraan individu dan masyarakat, sedangkan liberal untuk melindungi individu. D. Pada Pancasila hukum untuk satu kekuatan yang berkuasa, sedangkan liberal untuk kepentingan partai politik. E. Pada Pancasila hukum untuk mewujudkan kapitalis, sedangkan liberal untuk mewujudkan sistem sosialis. Jadi yang ditanyakan di sini adalah perbedaan dari ideologi Pancasila dengan ideologi liberalisme. Nah, untuk bagian A tentu saja salah, ya, dimana hukum pada Pancasila bukan untuk melindungi individu, ya. Nah, kemudian
pada Pancasila juga tidak digunakan untuk melindungi kalangan bawah, ya. Jadi jawaban bagian D juga tentu tidak, dan jawaban bagian E juga tidak benar. Jadi jawabannya adalah bagian C. Ya, pada Pancasila hukum menjunjung tinggi kesetaraan individu dan masyarakat, sedangkan liberal untuk melindungi individu. Ini jawaban yang paling benar. Soal nomor 5. Pembangunan bagi suatu negara membawa dampak untuk negara tersebut. Tujuan utama adanya pembangunan nasional adalah A. Bersaing dengan negara lain, B. Mengangkat harkat dan martabat manusia dan bangsa itu sendiri, C. Menjadikannya sebagai penopang hidup orang-orang, D. Menaikkan gengsi di mata internasional, E. Melaksanakan hasil musyawarah. Nah, kira-kira jawaban yang paling benar, ya, yaitu bagian B, ya, dimana bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat manusia dan bangsa itu sendiri. Lanjut nomor 6. Yang diutamakan pada asas demokrasi dalam pembangunan nasional adalah A. Kebersamaan, B. Kerjasama, C. Musyawarah mufakat, D. Pemerataan, E. Manfaat. Nah, kira-kira jawaban yang benar adalah bagian C, yaitu musyawarah mufakat. Jadi yang diutamakan pada asas demokrasi adalah musyawarah secara mufakat, ya, bukan asas kebersamaan, kerjasama, pemerataan, dan manfaat, tapi musyawarah secara mufakat. Lanjut, soal nomor 7. Menjadikan Pancasila sebagai landasan untuk membentuk sebuah organisasi adalah contoh pembangunan dalam bidang A. Sosial, B. Budaya, C. Ekonomi, D. Politik, E. Keagamaan. Nah, kira-kira untuk jawaban Pancasila sebagai landasan untuk membentuk sebuah organisasi adalah contoh pembangunan dalam bidang, ya, kira-kira jawabannya adalah bagian D, yaitu politik, ya, karena bagian sosial bukan untuk dalam bentuk membentuk sebuah organisasi, juga bukan budaya, bukan ekonomi, tapi yang benar adalah politik. Lanjut soal nomor 8. Pancasila mengandung nilai-nilai yang penting dalam aspek kehidupan yang bersifat universal. Maksud dari nilai-nilai Pancasila bersifat universal adalah nilai-nilai tersebut berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia. B. Nilai-nilai Pancasila sesungguhnya dapat diterapkan dan digunakan di negara lain. C. Pancasila berlaku untuk seluruh agama di Indonesia. D. Penerapan Pancasila tidak ada pemaksaan. E. Norma yang terkandung dalam Pancasila sama dengan yang ada pada ideologi lainnya. Kira-kira jawaban bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai yang penting dalam aspek kehidupan yang bersifat universal itu, maka yang ditanyakan adalah nilai-nilai dari Pancasila yang bersifat universal adalah jawabannya bagian B, yaitu nilai-nilai Pancasila sesungguhnya dapat diterapkan dan digunakan di negara lain. Jadi maksud dari universal ini bahwa Pancasila mampu diterapkan di negara Indonesia dan di negara lain. Lanjut soal nomor 9. Menghargai hak hidup orang lain adalah salah satu contoh pengamalan Pancasila sila ke, ya, untuk menghargai hak hidup orang lain adalah salah satu contoh pengamalan Pancasila sila ke, yaitu sila kedua, ya. Selanjutnya soal nomor 10. Demokrasi yang digunakan di Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Salah satu prinsip demokrasi Pancasila adalah berkedaulatan rakyat. Maksudnya adalah A. Negara harus menghargai hak asasi setiap warga negaranya. B. Lembaga negara memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing. C. Negara harus mengutamakan kepentingan rakyatnya daripada kepentingan golongan.
D. Adanya demokrasi Pancasila untuk mencapai kesejahteraan bersama. E. Tujuan yang hendak dicapai dengan adanya demokrasi Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kira-kira jawaban yang benar adalah yaitu bagian C. Negara harus mengutamakan kepentingan rakyatnya daripada kepentingan golongan. Jadi salah satu prinsip demokrasi Pancasila adalah berkedaulatan rakyat, yang dimana maksudnya adalah negara mesti mengutamakan kepentingan hak rakyatnya dibandingkan kepentingan golongannya. Ya, jadi jawabannya bagian C. Lanjut soal nomor 11. Pancasila sebagai ideologi terbuka yang mengandung nilai fleksibilitas. Salah satunya adalah memiliki nilai dasar yang menjadi nilai dasar Pancasila adalah, jadi yang menjadi nilai dasar Pancasila yaitu jawabannya bagian E, yaitu kebudayaan. Ya, jadi Pancasila sebagai ideologi terbuka mengandung 3 nilai fleksibilitas. Salah satunya adalah memiliki nilai dasar yang menjadi nilai dasar Pancasila adalah yaitu kebudayaan. Lanjut soal nomor 12. Nilai-nilai dalam Pancasila merupakan filsafat bangsa Indonesia. Ya, nilai-nilai dalam Pancasila yang merupakan filsafat bangsa Indonesia adalah A. Menjadikannya jati diri bangsa sebagai sumber nilai dan normal yang berlaku di masyarakat. B. Pandangan hidup disertai dengan cara-cara yang digunakan untuk mendapat tujuan yang diidam-idamkan. C. Dasar pedoman untuk menyelenggarakan negara. D. Untuk menyatukan seluruh rakyat Indonesia tanpa membeda-bedakan. E. Merupakan bagian perjalanan negara Indonesia. Jadi yang merupakan filsafat bangsa Indonesia yaitu jawabannya adalah menjadikannya jati diri bangsa sebagai sumber nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Jadi yang merupakan filsafat bangsa Indonesia ya yang terkandung pada nilai-nilai Pancasila, yaitu menjadikannya jati diri bangsa sebagai sumber nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Lanjut soal nomor 13. Pancasila sebagai ideologi yang bersifat dinamis dan terbuka yang mengandung makna bahwa A. Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya berjalan lurus tanpa adanya perubahan. B. Pancasila terbuka dengan ideologi lain yang ada. C. Pengaruh ideologi lain saling melengkapi dengan Pancasila. D. Pancasila dapat digunakan sesuai dengan perkembangan zaman tanpa mengubah nilai dasar yang terkandung di dalamnya. E. Pancasila tidak berpihak kepada suatu golongan tertentu. Nah, di sini dikatakan Pancasila sebagai ideologi yang bersifat dinamis dan terbuka. Itu maksudnya adalah bahwa Pancasila dikatakan dinamis itu tidak ada perubahan karena persoalan waktu ya. Jadi di masa sekarang dan di masa depan tetap Pancasila seperti itu adanya ya. Jadi jawabannya adalah bagian D, yaitu Pancasila dapat digunakan sesuai dengan perkembangan zaman tanpa mengubah nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Jadi Pancasila ini bisa berlaku di semua zaman tanpa mengubah nilai dasar yang terkandung di dalam Pancasila, sebagaimana maksud bahwa Pancasila merupakan ideologi yang bersifat dinamis. Lanjut soal nomor 14. Indonesia menganut sistem kedaulatan rakyat tapi juga mengakui kedaulatan lainnya. Salah satunya adalah kedaulatan negara. Pengakuan tentang kedaulatan negara itu terdapat pada Pancasila sila ketiga, B. Pancasila sila keempat, C. Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 1 ayat 3, D. Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea pertama, dan E. Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat. Jadi yang menunjukkan bahwa Indonesia menganut sistem kedaulatan rakyat dan juga mengakui kedaulatan lainnya, yaitu bagian E. Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada alinea keempat. Lanjut soal nomor 15. Mengembangkan rasa cinta tanah air dan rela berkorban untuk bangsa adalah salah satu pengamalan sila, yaitu sila ketiga.
Persatuan Indonesia. Soal nomor 16. Sistem kedaulatan rakyat yang digunakan oleh Indonesia terdapat pada. Jawabannya adalah bagian C, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1045 pasal 1 ayat 2. Lanjut soal nomor 17. Dalam perjalanan negara Indonesia dikenal adanya Partai Komunis Indonesia. PKI ini ditumpas karena dianggap tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Prinsip utama komunisme adalah A. Semua orang diberikan kesempatan yang sama untuk mengembangkan hal-hal yang dimilikinya. B. Materialisme yang menyangkal adanya jiwa rohani dan Tuhan sehingga menindas kebebasan pribadi dan agama. C. Adanya kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. D. Mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi rakyat yang didasari rasa cinta tanah air. E. Kepentingan individu diutamakan. Nah, prinsip utama komunisme itu sebenarnya adalah yaitu menolak adanya jiwa rohani dan Tuhan. Jadi dia menolak Tuhan sehingga akan berpengaruh pada penindasan kebebasan pribadi dan agama. Yaitu jawabannya bagian B. Lanjut soal nomor 18. Nilai dasar ideologi itu bersumber dari pengalaman masa lalu yang merupakan pengertian dimensi ideologi, yaitu jawabannya bagian A. Jadi nilai dasar ideologi yang bersumber dari pengalaman masa lalu itu merupakan pengertian dimensi ideologi, yaitu realita. Lanjut soal nomor 19. Pada saat pembuatan calon dasar negara yang mengajukan usul selain Insinyur Soekarno pada saat sidang BPUPKI adalah jawabannya bagian C, yaitu Muhammad Yamin ya. Di sini Muhammad Yamin yang berperan ya, yang juga mengajukan usul selain Insinyur Soekarno pada saat sidang BPUPKI. Sini jawabannya adalah bagian C, Muhammad Yamin. Lanjut soal nomor 20. Prinsip nasionalisme Indonesia yang berdasarkan Pancasila bersifat ya, prinsip nasionalisme Indonesia yang berdasarkan Pancasila bersifat yaitu majemuk tunggal ya, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu ya. Jadi prinsipnya adalah bagian B, majemuk tunggal. Lanjut soal nomor 21. Sidang BPUPKI dilantik pada tanggal 28 Mei tahun 1945 dan mengadakan sidang yang pertama pada tanggal, yaitu jawabannya bagian A, 29 Mei sampai 1 Juni tahun 1945, C, 7 Agustus tahun 1945, C, 10 sampai 16 Juli tahun 1945, D, 14 Agustus tahun 1945, E, 22 Juni tahun 1945. Jadi sidang pertama BPUPKI itu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni tahun 1945. Lanjut soal nomor 22. Bergotong royong dan saling menjaga kerukunan hidup bermasyarakat merupakan salah satu contoh bahwa Pancasila mengandung nilai. Jadi gotong royong dan saling menjaga kerukunan hidup masyarakat merupakan salah satu contoh bahwa Pancasila itu mengandung nilai praktis ya. Lanjut soal nomor 23. Adanya pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa merupakan salah satu wujud pengamalan sila, yaitu sila ke-5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lanjut soal nomor 24. Pemilu diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali, yang merupakan perwujudan pengamalan sila ke-4 ya. Lanjut soal nomor 25. Salah satu contoh pengamalan sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah A. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. B. Kedaulatan berada di tangan rakyat. C. Kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat. D. Pemungutan pajak. E. Menghormati terhadap pemeluk agama lain. Nah, jawabannya di sini untuk contoh pengamalan sila kemanusiaan yang adil dan beradab atau sila ke-2, yaitu jawabannya bagian A. Setiap warga negara berhak mendapatkan
pendidikan. Baiklah sahabat semuanya, itulah tadi 25 soal untuk wawasan kebangsaan yang dimana soal tersebut seringkali muncul pada ujian CPNS. Mungkin itu saja yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Untuk sahabat semuanya, jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe channel ini jika memang dirasa bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.